Selamat sore, saya Jay Simundung dari kelas 12F dan teman saya. Halo, nama saya Keisha dari kelas 12F. Saat ini kami akan melakukan praktek mengamati perkecambahan pada biji kacang hijau. Alat dan bahan yang kita perlukan, pertama biji kacang hijau, kedua 5 buah gelas plastik bekas, ketiga kapas, serta buku penggaris dan pulpen. Kemudian ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama dari alat, di sini ada mangkok untuk merendam biji kacang hijau selama 6 jam. Dan di sini ada wadah untuk melihat pertumbuhan kacang hijau yang akan ditaruh di tempat yang gelap. Dan saya menggunakan gelas aqua untuk melihat pertumbuhan kacang hijau yang akan ditaruh pada cahaya. Dan bahan yang dipersiapkan di sini ada kacang hijau, kapas pembalut luka, dan air. Kita memberi label untuk setiap gelas plastik. 3 gelas diberi label cahaya dan 2 gelas diberi label gelap. Selanjutnya, kita mencuci bersih biji kacang hijau di bawah air mengalir. Lalu, tutup wadah dengan kain bersih dan diamkan selama 6 jam. Berikutnya, kita mengisi setiap gelas dengan kapas yang telah dibasahi air, tetapi jangan sampai tergenang. Selanjutnya, kita mengisi gelas dengan 5 biji kacang hijau dan jangan sampai berdekatan. Setelah itu kita menaruh gelas plastik yang berlabel cahaya dan gelas yang berlabel gelap ditempatkan di bawah meja.
atau di tempat gelap lainnya. Setelah itu, kita membuat tabel pengamatan yang dicatat di buku biologi kelas 12. Lalu kita mengukur panjang biji kacang hijau pada hari pertama. Pada hari pertama, setiap biji kacang hijau masih berukuran 0,3 sampai 0,5 cm. Seperti yang kita lihat pada video ini, kacang hijau yang baru saja telah direndam dan didiamkan belum menunjukkan progres apa-apa. Ini adalah hari pertama kami akan mendiamkan kacang hijau ini. Hari kedua, seperti kemarin, kita akan mengukur panjang biji pada setiap gelas berlabel dan menulisnya ke dalam tabel. Pada hari kedua, sudah mulai terlihat adanya perkecambahan pada setiap gelas. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang telah didiamkan di tempat gelap telah menunjukkan progres, seperti biji yang mulai membesar daripada sebelumnya dan telah muncul tunas kecil di tengah-tengah biji kacang hijau tersebut. Hari ketiga, kita masih melakukan hal yang sama, yaitu mengukur panjang setiap biji di gelas berlabel dan menulisnya ke dalam tabel. Pada hari ketiga, di setiap gelas, perkecambahannya belum terlalu signifikan karena mungkin faktor cahaya, udara, cuaca, dan Pada hari ketiga, biji kacang hijau telah menunjukkan progres lebih lanjut, seperti tumbuhnya akar pada kapas dan tumbuhnya batang kacang hijau dan membentuk seperti toge. pada hari keempat dan kelima, kita masih melakukan hal yang sama, yaitu mengukur tinggi kacang hijau dan menulisnya ke dalam tabel. Hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di cahaya sudah lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Pada hari keempat dan kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap sudah lebih tinggi daripada hari sebelumnya dan telah muncul daun di puncuknya. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang telah sangat tinggi sehingga melewati mulut gelas dan telah muncul daun di puncuknya. Pada hari keempat, seperti yang kita lihat dalam video ini, kacang hijau telah tumbuh setengah
gelas